Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan General Love Reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Pisces. Oke. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general ya. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu dalam mengambil langkah ataupun keputusan yang bisa membantu kamu dalam meningkatkan kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke. Sini aku akan ambil 10 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya di sini. Oke. Di sini tadi kita ada Knight of Wands, 8 of Pentacles, 8 of Wands, Wheel of Fortune, kita akan ambil 10 kartu ya. Ini kita shuffle dulu. Oke, 9 of Pentacles, The Magician, 7 of Pentacles, Six of Swords, Seven of Wands, dan Page of Swords. Oke, ya. Rapikan dulu dikit. Bottom of the deck, Four of Wands. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Pisces, kita sudah ada 10 kartu. Bottom of the deck kita ada Four of Wands. Kita lihat dulu ya ke 5 kartu yang di atas. Ada Knight of Wands, 8 of Pentacles, 8 of Wands juga. Oke, Wheel of Fortune, 9 of Pentacles ya. Kalau aku lihat di sini energi orang yang kamu fokuskan ini kebetulan saat ini sebagian besar dominan energinya itu saat ini sedang dia fokuskan untuk memulai sesuatu yang baru ya. Oke, bukan suatu hubungan ya, tapi di sini lebih ke arah perbaikan finansial ya, yang berhubungan dengan finansial ataupun materi di sini. Oke. Dan karena di sini ada Wheel of Fortune, ada Nine of Pentacles yang artinya materi, dan ada Nine of Wands, sesuatu yang memang urgent gitu, yang harus dia selesaikan, yang harus dia mulai gitu. Sedangkan Eight of Pentacles itu membutuhkan proses yang panjang gitu. Jadi saat ini memang dia memfokuskan lebih ke energinya untuk hal yang berhubungan dengan finansial ini. Oke, bisa jadi mungkin dia baru saja memulai suatu pekerjaan baru, ataupun mungkin memulai suatu proyek baru dalam pekerjaannya. Bisa jadi juga dia mungkin memulai suatu bisnis baru ya, yang tentunya membutuhkan perhatian dan menyita waktu dia cukup banyak dan energi dia juga cukup banyak. Jadi memang dia masih belum terpikirkan untuk ke arah, entah ke arah relationship ataupun ke arah hubungan, ataupun mencari seseorang untuk menggantikan diri kamu. Apabila memang kalian saat ini sudah saling tidak berkomunikasi, kurang lebih seperti itu ya. Oke, karena memang fokus dia ini saat ini adalah ke arah lain yang memang lebih ke arah materi ataupun finansial, perbaikan materi ataupun finansial dalam hidup dia, yang memang membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang singkat gitu. Oke, jadi memang dia agak kewalahan juga ya untuk membagi energinya gitu. Kalau aku lihat sekilas seperti itu ya. Oke, dan kalau kita lihat ke arah bawah, nah di sini baru ada petunjuk bahwa sebenarnya diam-diam dia itu masih cukup sering memikirkan kamu ya. Oke, karena di sini ada Magician,
Seven of Pentacles, Six of Swords ya. Six of Swords itu yang berarti masa lalu yang masih belum terlalu bisa ditinggalkan ya, gitu. Oke. Nah, jadi diam-diam dia itu masih sering kepikiran kamu ya. Walaupun mungkin beberapa dari kamu udah nggak pernah kontak, nggak pernah saling nanya kabar, nggak pernah saling teleponan lagi gitu. Dia itu masih sering kepikiran kamu. Sebenarnya alasan paling utama itu adalah karena kepribadian kalian yang saling bertolak belakang di sini kalau aku lihat. Oke. Di sini memang dia melihat kamu itu orang yang unik ya. Oke, orang yang nggak biasa gitu. Beda banget dengan orang-orang yang selama ini dia temui dalam hidup dia. Karena itulah ketika bertemu dengan kamu, kesan yang dia dapatkan itu sebenarnya sangat mendalam gitu. Nggak hanya rasa tertarik aja karena kamu adalah seseorang yang unik, ataupun dengan segala kualitas dan sisi positif dari diri kamu ya. Tapi di satu sisi juga dia merasa bahwa kamu itu sebenarnya bisa loh jadi pelengkap gitu. Karena kalian tuh sangat bertolak belakang gitu. Mungkin dia orangnya mungkin dia orangnya sangat logis, kamu sedangkan orangnya sangat menggunakan perasaan, misalkan seperti itu ya, sangat bertolak belakang gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh saling melengkapi dan dia sadar gitu bahwa sebenarnya kalau kalian mau gitu ya memberikan kesempatan kedua ataupun mau memberikan kesempatan gitu ya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius, sebenarnya mungkin dia akhirnya bisa menemukan seseorang yang bisa melengkapi segala kekurangan dia. Dan begitu pun dia juga bisa melengkapi segala kekurangan kamu. Kalian saling menyeimbangkan sebenarnya. Oke, dan itu sebenarnya yang dia rasakan gitu ketika dia bertemu sama kamu. Tapi memang ya mungkin karena satu hal dan sebagainya, kalian harus untuk saat ini tidak saling berkomunikasi ya, tentunya dengan banyak hal. Dan untuk saat ini sebenarnya walau dia itu sering kali ya, sering kali cukup sering ya ngepoin kamu karena di sini ada Seven of Wands yang artinya resource yang digunakan. Oke. Mungkin ngepoin kamu, mungkin dia sering stalking sosial media kamu, mungkin ngelihat status WA kamu juga ya secara diam-diam tapi nggak memberikan komen apa-apa ya karena dia juga nggak ingin diketahui ya kalau kamu, dia itu sebenarnya ingin mengetahui nih kabar kamu ini sekarang bagaimana sih gitu. Oke. Mungkin dia juga sering kali pengen nanya kabar. Nah, tetapi memang kenapa dia sampai saat ini pun tidak melaksanakan ataupun tidak mengeksekusi niatnya karena di sini ada Page of Swords ya. Oke. Karena dia itu agak takut. Dia agak takut dan sadar diri bahwa sebenarnya di sini nggak tahu ya, aku menangkap ada sedikit rasa insecure di sini. Oke, aku nggak kurang tahu penyebabnya apa. Tetapi mungkin ya sebenarnya dia merasa bahwa dia itu bukan orang yang terbaik yang menjadi pilihan kamu gitu. Bahkan mungkin di beberapa sisi gitu dia merasa bahwa kamu itu jauh di atas dia gitu secara kepribadian, bisa jadi secara kepribadian, bisa jadi dari kualitas hidup, mungkin juga ada tolok ukur finansial dalam tingkatan tertentu juga gitu ya. Oke, tetapi memang ada satu sisi dia merasa bahwa dia itu di bawah kamu sangat jauh gitu ya dalam suatu aspek gitu dan dia merasa insecure gitu. Dia merasa nggak pantas lah dia itu untuk sama kamu gitu loh. Oke. Mungkin juga orangnya ini kalau aku lihat ya, karena memang ada kecenderungan orangnya dari fire sign ya, kebetulan dari readingan kita yang kali ini, karena wands-nya lumayan banyak dan semuanya wands itu artinya fire sign. Oke. Ada juga kemungkinan dia dari earth sign. Kalau dari fire sign berarti bisa dari Leo, Sagittarius ataupun Aries. Kalau dari earth sign berarti bisa dari Virgo, Capricorn ataupun Taurus. Tapi tentunya bisa dari sign manapun ya, karena ini adalah general. Nah, dia merasa bahwa dia itu masih belum pantas gitu ya untuk bersanding dengan kamu gitu ataupun menjalin hubungan dengan kamu gitu. Oke. Nah, rasa insecure dia ini dia tahu gitu. Kalau dia menghubungi kamu, rasa insecure dia ini akan kelihatan gitu sama kamu gitu. Karena dia ngerasa juga dia nggak bisa menyembunyikan apapun gitu ke kamu gitu. Karena intuisi kamu juga lumayan kuat di sini kalau aku lihat ya. Oke, jadi dia merasa ya udahlah daripada dia ngontek kamu, satu dia insecure dia makin tinggi, kedua dia juga kehilangan muka karena egonya dia agak cukup tinggi, ya dia hanya bisa stalking kamu secara diam-diam, kurang lebih seperti itu, mengagumi kamu dari jauh aja, kurang lebih seperti itu ya, ataupun berharap ataupun mengingat kamu secara diam-diam gitu aja sih untuk saat ini yang dia bisa lakukan. Apakah dia akan ngontek kamu, mengumpulkan keberanian untuk ngontek kamu? Kalau aku lihat memang di sini belum ada kepastian ataupun tanda-tanda ya, apakah dia akan mencoba menghubungi kamu kembali ataupun berkomunikasi
berkomunikasi dengan kamu kembali, karena memang di satu sisi juga energi dia saat ini sedang lebih fokus terhadap hal baru apapun yang saat ini sedang dia rintis gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk energi dia yang aku lihat dari readingan kita pada kali ini. Nah, langkah selanjutnya bagaimana nih untuk kamu? Kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu. Kita lihat bottom of the deck-nya adalah Four of Wands. Oke. Four of Wands di sini kalau aku artikan akan jauh lebih baik untuk saat ini kamu lebih fokus terhadap apa yang ingin kamu raih dalam hidup dibandingkan memfokuskan energi kamu untuk bertanya apakah nantinya dia akan menghampiri kamu kembali atau tidak. Oke, mungkin dia bisa mungkin agak sentilan dikit ya dari semesta gitu. Mungkin kamu sering kali bertanya nih, kok dia nggak ada menghubungi kamu kembali, kok dia tiba-tiba hilang, kok dia rasanya tiba-tiba dingin dan cuek dan sebagainya gitu. Nah, dibandingkan kamu overthinking dan bertanya-tanya, lebih baik kamu fokuskan energi kamu terhadap hal apa sih yang ingin kamu raih dalam hidup ataupun dalam waktu dekat. Apakah kamu ingin memulai bisnis baru? Apakah kamu ingin fokus pada pekerjaan kamu? Ataukah kamu ingin memulai suatu hobi ataupun mempelajari skill baru? Lakukanlah gitu. Nah, biarkanlah dia, kalau memang dia ingin menjadi bagian dari diri kamu, biarkanlah dia yang datang, istilahnya bukan kamu yang menghampiri dia, tapi biarkan dia yang membuat effort untuk menghampiri kamu. Oke, karena kalau aku lihat ini dulu keadaannya agak nggak seimbang, di mana mungkin kamu banyak menginisiat gitu ya, memulai kontak duluan, dan pada saatnya kalian harus komunikasi kalian harus berakhir di satu sisi gitu ya. Nah, ini saatnya kamu istilahnya selalu dulu bolanya di tangan kamu, saat ini bolanya di tangan dia, ya udah biarkan dia yang mainkan gitu. Kalau memang dia ingin ada di hidup kamu, ya biarkan dia yang berusaha, biarkan dia yang mengeluarkan effort untuk tetap ada di dalam hidup kamu. Kalau memang bahkan untuk mengumpulkan keberanian ataupun mengumpulkan effort untuk tetap ada di dalam hidup kamu aja dia nggak bersedia memberikannya, nah berarti memang itu adalah pertanda yang jelas mungkin kalian tidak cocok sebagai pasangan, kurang lebih seperti itu, dan mungkin pada akhirnya kamu bisa move on untuk mendapatkan kebahagiaan yang memang layak untuk kamu dapatkan. Oke, intinya adalah saat ini kamu itu jauh lebih layak untuk diperjuangkan dibandingkan kamu yang berjuang terus. Oke, ini saatnya kamu yang duduk dan kamu tapi nggak menunggu ya. Oke, kamu tetap maju ke depan, biarkan dia yang ngejar kamu kalau emang dia ingin tetap ada dalam hidup kamu. Intinya adalah seperti itu. Jadi hidup kamu bisa maju ke depan, tetap ke arah yang lebih baik, dan tentunya biarkanlah memang orang-orang yang pantas, yang memang layak untuk ada di dalam hidup kamu, itulah yang datang, dibandingkan kamu yang mengeluarkan effort lebih untuk ada di dalam hidup mereka yang sebenarnya mungkin tidak bersedia memberikan effort yang sama untuk hidup kamu. Kurang lebih seperti itu ya, para Pisces. Nah, terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang mungkin sedang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya untuk kamu mengambil langkah ataupun keputusan yang paling tepat yang tentunya bisa membantu kamu dalam meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Jadi good luck ya untuk kamu teman-teman Pisces. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.